Minyak, kita lihat dulu. Pakai tali Alkitab, saudara, kita lihat gunanya minyak ini. Dalam satu kisah yang dari sekolah minggu kita sudah belajar, Matius 25. Dalam Matius pasal 25. Dalam Matius pasal 25, kita membaca ada perumpamaan ayat 1 sampai ayat 12, ayat 13 ayat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saya mau berhenti di sini agak lama. Di ayat 1. Saudara tahu artinya menyongsong? Dalam bahasa Inggris hanya went out to meet, keluar untuk ketemu pengantin laki-laki. Jadi zaman dulu kalau mempelai datang, mempelai laki-laki datang, ini mempelai perempuan harus siap menemui mempelai laki-laki di luar pintu, di luar rumah. Keluar di rumah, bertemulah, dibawa oleh si laki-laki ke tempat pesta. Begitu kira-kira. Jadi kata menyongsong ini saya terpesona. Karena itu dari kita tuh harus ada menyongsong. Harus ada cinta kepada dia. Ada kerinduan kepada Tuhan. Ya. Saya sudah bilang karena mic ini saya udah pendekin, sekarang udah tinggi lagi ya. Beda kalau orang kalau mengerti sama tidak mengerti itu beda. Saya bilang ini mic ini harus pendek. Ya, baru saya ngomong minggu lalu, sekarang udah tinggi lagi. Ya. Itu berarti masuk sini, keluar sini, atau masuk sini, keluar di ubun-ubun. Inilah kalau bagaimana firman Allah bisa masuk ya. Baru saya punya omongan, jangan terlalu tinggi, pendekin, sekarang udah tinggi lagi. Kata menyongsong itu respon. Itu saya suka. Respon. 10-10-nya merespon. Ambil semua lampunya ada respon. Wah, nggak kelihatan. Yang sungguh mana, yang nggak sungguh-sungguh yang mana, nggak kelihatan. Semua respon. Menyongsong. Rindu, Yesus rindu. Nyongsong keluar. Ayat kedua. 5 diantaranya bodoh. Dan 5 bijaksana. Kalau Yohanes mengatakan, membedakan yang sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Matius membedakan bodoh dan bijak. Dia tangkap kata-kata Yesus. Yang 5 bodoh, yang 5 bijak. Jadi sekarang ini yang 5 bodoh dan 5 bijak ini intermingle. Campur. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Sebab semuanya pegang lampu, semuanya menyongsong, semuanya ada kelihatan rindu ketemu. Ini gereja secara umum, gereja apa saja. Kalau ngomong Yesus, pakai salib semua, anting salib, semua salib, tato pun salib, semua. Mobil pun pakai salib. Ada yang pakai jimat. Ya. Salib itu dianggap jimat. Kalau ada Dracula, pakai salib. Draculanya lari. Wah. Tapi ayat 2 berkata dengan jelas, yang 5 bodoh. Begini loh saudara ya. Kalau gadis sudah dia punya pelita dan sudah menyongsong mempelai, itu bukan gereja biasa. Itu gereja sudah sungguh-sungguh. Itu gereja yang punya pengetahuan. Hanya bedanya ayat 3, gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
saya mau sedikit menerangkan ayat 3. Kata membawa di situ dipakai kata bukan take tapi took. Sudah lewat. Jadi dia udah lama dia punya itu lampu. Sudah lama dia punya lampu. But took no oil. Tapi sudah lama dia tidak isi dengan minyak. Sudah lama dia tidak isi dengan minyak. Sudah lama dia punya lampu. Tapi sudah lama tidak diisi dengan minyak. Took no oil. Tidak bawa sedikit pun minyak. Tidak ada. Nah, lagu kita dulu, zaman dulu. Isi minyak lampumu selamanya. Isi minyak lampumu selamanya. Tuhan Yesus mau datang. Bawalah kita pulang. Berhenti itu minyak tuh. Kaget ya. Jadi lupa lagi. Isi minyak dan sedia apinya. Jadi saya tanggung jawab sama saya. Cuman saya hamba Tuhan. Saya beritahu sama saudara. Bahwa kita mesti jaga hati kita supaya minyak itu selalu ada. Amin. Amin. Ya, minyak itu harus selalu ada di hati kita. Penuh dengan minyak ini. Ya. Ayat keempat. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya juga pakai bahasa ini, bahasa Inggris, pakai kata yang sudah lewat. But the wise took oil in their vessel with their lamps. Jadi ada perbedaan. Ada kata vessel yang pintar ini. Dia bawa persediaan minyak udah lama. Dia udah siap-siap minyak, dia udah lama. Dan lampunya pelitanya dia udah lama bawa-bawa. Lampu dia bawa, persiapannya, vesselnya itu dia bawa. Kalau yang bodoh cuma punya pelitanya, minyak nggak ada. Nggak bawa vessel, persediaan minyak. Dia bawa, yang pandai ini. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya ingin supaya saudara melihat, baik yang bodoh maupun yang pandai, dua-duanya ngantuk. Dua-duanya tidur. Sekarang saya lagi usahakan saya buka mata lebar-lebar untuk keadaan sekarang ini. Saya buka mata lebar-lebar sebab saya lihat gereja ini kok tidur. Tamu dari luar negeri datang. Kemudahan di televisi gampang. Dulu nggak boleh siaran, sekarang di televisi mau siaran, mau pendeta apa aja ada. Arab tidak bisa diinjili, sekarang melalui televisi masuk. Sampai Arab Saudi. Sampai Yaman. Sampai di Iran. Iran ditutup, tapi disiarkan dari tempat lain. Dari perbatasan Iran. Injil masuk. Tapi kenapa tidur? Nampaknya buat saya, nampaknya ini sebentar lagi Yesus datang. Ya, kita berhenti di sini dalam keadaan tidur. Kita berhenti dulu, kita buka 2 Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Sama 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 atau 2 Tesalonika ya, 2 Tesalonika. Ya, 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung.
Amin. Jangan bingung, kumanya itu ikut Tuhan, kumaha carana. Ini jangan bingung, jangan bingung. Ya, jangan lekas bingung. Dan gelisah, apalagi gelisah. Baik oleh ilham roh, semuanya kata-kata yang tinggi, ilham roh. Maupun oleh pemberitaan atau khotbah, atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum kiamat, sebelum kedatangan Tuhan, harus datang dahulu apa? Murtad. Bahasa Inggris dari murtad ini adalah falling away. Kejatuhan dari orang yang banyak. Buat saya, inilah 5 perawan bodoh, 5 perawan pandai tidur. Falling away. Jatuh. Harus dulu murtad datang sebelum harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Antikris yang kita belajar rebo yang lalu, antikris itu yang satu, itu mesti kelihatan dulu. Jadi saya yakin tahun depan Yesus belum datang. 2 tahun depan pun belum datang. 3 tahun depan pun belum datang. 4 tahun depan pun belum datang. Kalau 5 tahun depan saya tidak tahu. Sebab ada great falling away. Aduh, dia itu setia, dia itu tokoh gereja. Kenapa mundur ya? Kenapa meninggalkan Tuhan? Sampai nggak mau ke gereja, sampai pindah agama. Akhirnya di agama yang itu nggak juga mau. Akhirnya nggak percaya apa-apa. Dulu luar biasa. Sebut 2 nama pendeta besar di Amerika. Aduh, lihat penglihatan di akhir zaman. Luar biasa, ajarannya luar biasa. Tapi kenapa dia matinya kok begini? Kenapa falling away? Kenapa? Nah inilah masa-masa orang tidur. Saya sekali lagi, saya tidak larang saudara punya BBM ya. Kalau saudara pakai BBM, saudara tuh membuka saudara punya keadaan ke seluruh dunia. Data saudara semua tahu. Yang saudara kirim SMS, saudara ditahu dan didata, nggak hilang. Saudara mau hapus, bisa di BBM dihapus, tapi di datanya tidak terhapus. Jadi saya lihat, oh kira-kira begini Tuhan merekam itu. Apa yang kita ngomong, apa yang kita janji, dia rekam. Kita lupa. Orang bisa lupa. Tapi nanti Tuhan buka rekaman. Nih. Angelina Sondak. Nih. Ada rekaman BBM kamu mengenai apel Malang dan apel Washington. Kalau kita mungkin jengkol Malang dan jengkol Washington. Tidak bisa dibantah. Berikutnya, yaitu lawan, sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad, harus dinyatakan dulu manusia durhaka, antikris, yang harus binasa. Dia pasti binasa, tapi dia akan kelihatan dulu. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Banyak yang orang ngomong bait Allah ini di Israel. Nanti itu antikris duduk di bait Allah di Israel. Kalau saya sama Om Mandai satu percaya, yang dimaksud bait Allah itu anak Tuhan.
Jadi anak Tuhan yang sebetulnya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, ketipu sama antikris. Dia kuasain, dia duduki. Hati kita yang harusnya minyak Roh Kudus duduk, antikristus yang duduk. Roh antikristus. Roh falling away.